Rasulullah terkena sihir itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul iri kepada Rasul. Maka para ulama mengatakan dari sifat iri itulah akan timbul segala keburukan. Jadi semua keburukan, ya, sihir, santet, teluh, ingin mencelakakan, bahkan ingin membunuh, semua berasal dari sifat apa? Iri. Makanya hati-hati dengan sifat iri. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu, perlu Bapak Ibu sadar, sifat iri dan dengki itu timbul ketika kita bertemu dengan orang yang satu profesi dengan kita, Pak. Ya, ya, ya. Ini kajian tasawuf. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan wa minal muhlikat, dan salah satu sifat yang dapat mencelakakan. Ini orang yang punya sifat ini bakal celaka di akhirat nanti. Al-hasadu lil muslimin, salah satu sifat yang dapat mencelakakan yaitu sifat iri dan dengki. Wa mahabbatu syarri li ahadin minhum, dan menginginkan keburukan kepada orang lain. Wa idmarul adawati wal ghishi wal hiqdi lahum, menyembunyikan rasa benci, permusuhan dan dendam terhadap orang lain. Wa qillatur rahmati bihim, sedikit rasa kasih sayang terhadap orang lain. Wasyafaqati alaihim, sedikit rasa peduli terhadap orang lain. Wasu'ud dhanni bihim, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Fakullu dzalik, maka seluruh atau semua hal tersebut minas sifatil muhlikah, termasuk daripada sifat-sifat yang dapat mencelakakan. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pada kesempatan kali ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan membahas satu sifat yang sangat tercela. Sifat ini jikalau dimiliki oleh seseorang, maka dia akan celaka di akhirat nanti. Apakah sifat tersebut? Salah satu sifat tersebut sifat yang tercela, sifat yang dapat mencelakakan seseorang di akhirat nanti adalah al-hasad, yaitu iri dan dengki. Beliau mengatakan wa minal muhlikat, dan termasuk sifat-sifat yang dapat mencelakakan. Jadi di dalam ilmu tasawuf akhlak itu ada al-munjiyat dan ada al-muhlikat. Al-munjiyat adalah sifat-sifat terpuji yang dapat menyelamatkan. Siapa orang yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia akan selamat di akhirat nanti. Tapi kita tidak bahas ini. Yang akan kita bahas adalah al-muhlikat, yaitu sifat-sifat tercela. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia akan celaka di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur jasmani, dan yang kedua unsur rohani. Sebagaimana jasmani bisa sakit, maka rohani pun bisa sakit. Tapi bedanya adalah seseorang ketika mengalami sakit jasmani, dia akan tahu kalau dia sedang sakit. Orang lain tidak tahu. Beda dengan sakit rohani. Sakit rohani itu bisa diketahui oleh orang lain. Yang sakitnya tidak tahu kalau dia sedang sakit.
Orang yang sakit jasmani, Pak, maka dia akan merasakan pusing, lemes, panas, betul nggak? Yang tahu itu dia. Orang lain nggak tahu kalau dia sakit. Itu sakit jasmani. Beda dengan sakit rohani. Sakit rohani itu dia tidak menyadari kalau dia sakit. Yang tahu dia sakit adalah orang lain. Orang sombong tidak akan pernah tahu kalau dia sombong, Pak. Orang iri tidak akan pernah tahu kalau dia iri. Orang dengki, orang hasad, orang ria, dia tidak tahu kalau rohaninya itu sedang sakit. Yang tahu siapa? Yang tahu orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang menceritakan keburukan dan aib kita, maka kita dengarkan. Karena bisa jadi itu betul. Dan bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberitahu kepada kita kalau rohani kita sedang sakit, Pak. Karena terkadang kita tidak tahu kita sedang sakit. Makanya Allah ingin memberitahu kita lewat mulut orang lain, sekalipun orang itu bukan orang soleh, Pak. Bapak Ibu, Bu, ada yang ngomongin kita, ada yang ngomongin kejelekan kita. Kita jangan marah dulu. Kita jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang benar dulu. Kita jangan memponis orang itu salah. Jangan. Ketika ada orang yang membicarakan keburukan kita, barangkali itu adalah cara Allah untuk memberitahu bahwasanya kita sedang sakit. Ada orang yang ngomongin keburukan kita, dia mah orangnya ujub, takabur. Kadang kita nggak ngerasa, Pak, ujub dan takabur, ya. Tapi Allah ingin memberitahu kalau kita sakit lewat mulut orang lain. Kita dengar orang lain membicarakan keburukan kita, kita dengar dulu. Oh, barangkali betul apa yang dia katakan. Kita ini orangnya ujub dan takabur. Ada orang lain mengatakan kita ini orangnya ria. Jangan marah dulu. Jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang benar dulu. Kita dengar dulu apa kata orang lain. Orang lain bilang kita ria orangnya. Barangkali apa yang dikatakan itu betul. Barangkali itu adalah cara Allah untuk memberitahukan rohani kita sedang sakit. Tapi kebanyakan manusia itu sering memposisikan dirinya sebagai orang yang benar, Pak. Makanya ketika mendengar ucapan yang tidak dia senang, maka dia tidak senang. Ketika mendengar ucapan yang buat dia senang, maka dia senang. Nah, ini jangan memposisikan diri sebagai orang yang benar. Apalagi yang memberitahukan kesalahan kita itu orang soleh. Yang membicarakan keburukan kita itu orang soleh. Jangan dibilang dia gibah dulu. Jangan dibilang dia menggunjing dulu. Itu urusan belakangan. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah memahami isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berbicara tentang kita, tentang profesi kita, tentang keluarga kita. Jangan emosi dulu. Terkadang kan kita langsung apa? Emosi kan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka introspeksi diri dulu. Oh, barangkali ucapan itu ilham dari Allah untuk dia sampaikan kepada kita yang sedang sakit rohani. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita perbaiki diri. Jangan melulu melakukan pembenaran diri. Biasanya kan kita selalu melakukan pembenaran diri, bukan memperbaiki diri, betul nggak? Apapun yang keluar dari mulut orang-orang lain, termasuk ucapan yang buruk, Pak, itu harus kita renungi dan jadi bahan introspeksi diri. Apalagi itu keluar dari guru kita, keluar dari orang soleh, keluar dari orang alim. Walaupun itu sakit buat kita, walaupun itu nggak enak buat kita, barangkali itu cara Allah untuk menyadarkan kita kalau kita sedang sakit rohani. Ya, sampai sini paham, Bapak Ibu? Paham. Insya Allah. Maka ayo perbaiki diri.
Jangan banyak ngaji doang. Terkadang kita ini lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Betul nggak? Banyak ngaji tapi kualitasnya masih kurang bagus. Ya. Coba banyak ngaji juga, tapi kualitas kita diperbaiki juga. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran diri. Ini perlu bapak-bapak dan ibu-ibu catat ya. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran diri. Kata, saya nggak senang sama ustadz ini, pindah sama ustadz lain yang bikin senang. Hati-hati, ya, kita sedang sakit. Orang ini nggak enak, ya, cari aja orang lain yang lebih enak. Hati-hati ya Pak, kita sedang sakit. Maka apapun omongan orang lain, termasuk omongan yang buruk, sekalipun omongan yang buruk, introspeksi diri, ya, jadikan itu merupakan pembenahan diri buat kita. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya adalah cicit Nabi Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sedang berjalan, maka tiba-tiba ada orang yang datang dan mencaci maki beliau. Ali, engkau adalah orang yang buruk. Engkau adalah seorang pendusta. Engkau adalah seorang zalim. Maka orang-orang ketika itu Pak, yang cinta dengan beliau akan menyeret orang ini dan akan memukulinya. Tapi apa kata Ali Zainal Abidin? Wahai para jamaah, jangan engkau menghakimi orang tersebut. Kenapa? Karena barangkali apa yang dikatakannya itu benar. Barangkali betul aku ini orang yang buruk. Barangkali betul aku ini orang yang zalim. Padahal kita tahu Pak, beliau itu adalah orang yang sangat baik, tawadu, luar biasa akhlaknya. Tapi kata beliau apa? Barangkali apa yang dikatakannya itu benar. Kalau yang dikatakannya itu benar, berarti aku harus memperbaiki diri. Ini isyarat dari Allah. Allah ingin memberitahu kekuranganku lewat lisan orang ini. Walaupun betul orang ini buruk akhlaknya, tapi jangan lihat orangnya buruk, lihat apakah betul itu isyarat dari Allah. Kalau seandainya ucapan itu benar, maka itu dari Allah. Tapi kalau seandainya ucapan dia ini salah, maka urusan dia dengan Allah. Masya Allah Bapak Ibu, inilah akhlak para ulama. Maka kita harus mencontoh, ya, harus mencontoh akhlak daripada para ulama. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau sakit jasmani kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Tapi kalau sakit rohani biasanya orang lain tak tahu, kita yang nggak tahu. Ini orang yang belum belajar ilmu hati. Tapi orang yang sudah belajar ilmu hati, orang yang belajar tasawuf, dia bisa tahu dengan sendirinya bahwasanya di dalam dirinya itu ada penyakit. Makanya Bapak Ibu kalau sudah belajar ilmu tasawuf, Bapak Ibu sudah bisa tahu apa penyakit rohani yang ada di dalam hati Ibu. Sehingga ketika penyakit itu keluar, maka kita bisa mengobatinya dengan sendiri. Makanya para ulama Bapak Ibu, ulama itu bukan malaikat. Ulama juga sama, ada penyakit hatinya. Ada ujubnya, ada riaknya, ada takaburnya, ada hasadnya, ada dengkinya. Ada para ulama, ya. Cuman para ulama itu tahu ketika mereka mulai sakit. Ketika mereka mulai sakit, ada mulai rasa iri, dengki di dalam hatinya, mereka sudah tahu, oh ini penyakit sudah mulai timbul. Ketika mulai timbul, maka para ulama ini sudah tahu obatnya. Baca Al-Quran, zikir, wudhu, dan lain sebagainya. Sehingga para ulama itu bisa selamat daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Sementara kita yang tidak pernah belajar ilmu hati, maka kita perlu untuk diingatkan oleh orang lain, ya. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Ammal hasad. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, adapun sifat iri dan dengki. Fahasbuka bihi damman wa qubhan. Maka cukup bagimu
bahwasannya hasad dan dengki itu sebagai penyakit hati yang tercela dan jelek. Annallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min syarril hasid. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berlindung daripada keburukan orang yang iri dan dengki. Jadi kata Al-Habib, ini sudah jadi bukti ya bahwasanya dengki itu sifat tercela. Kenapa? Karena Allah menyuruh Rasulullah untuk berlindung daripada orang yang dengki. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitan. Sebagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk berlindung diri dari keburukan syaitan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia mulai iri. Jadi Rasulullah dulu pernah terkena sihir. Kenapa? Karena ada orang yang iri terhadap beliau, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh di Madinah. Semua orang Madinah menghormati beliau dan mentokohkan beliau. Tapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua orang berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan mentokohkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai iri dan dengki kepada Nabi. Berapa kali dia akan melakukan siasat pembunuhan terhadap Nabi? Berapa kali dia memfitnah Nabi? Ya, bahkan dia itu sampai menyuruh seseorang untuk menyihir Nabi. Maka satu ketika Pak, Nabi itu disihir. Sihir ini andai terkena orang biasa bisa mati. Tapi karena yang disihir ini Nabi, maka Nabi itu dilindungi oleh Allah, Pak. Selama 6 bulan Nabi kena sihir. Tapi Nabi kena sihirnya itu cuman sekedar gak enak makan, gak enak minum, gak enak keluar, gak enak ngapa-ngapain. Ya, mungkin model kita kalau disihir dengan sihir seperti itu bisa mati, Pak. Tapi Nabi itu cuman gak enak aja, gak enak makan, gak enak minum, gak enak ngapa-ngapain. Akhirnya ketika Nabi berbaring, Jibril datang. Nabi, selama ini engkau sedang disihir oleh orang Yahudi. Diberitahu Pak oleh Jibril. Loh, kok bisa wahai Jibril aku ini disihir? Iya. Ingatkah anak kecil Yahudi yang selalu menyisiri rambutmu? Sisa-sisa rambutmu yang rontok itu digunakan sebagai alat untuk sihir. Ada satu simpul diikat oleh rambutmu yang rontok dengan 11 ikatan. Itulah yang membuatmu tersihir. Wahai Rasulullah, bacalah surat Al-Falaq dan baca surat An-Nas. Surat Al-Falaq jumlahnya berapa ayat, Bu? 5. Kalau An-Nas 6. 5 tambah 6 11. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu ada 11 ayat. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka ikatan simpul sihir itu terlepas, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan sihir. Rasulullah agak enakan badannya. Min syarri ma khalaq, lepas ikatan yang kedua agak enakan lagi. Setiap membaca satu ayat, maka lepas satu ikatan sihir. Ketika Rasul selesai membaca seluruh ayat, maka Rasulullah itu langsung sehat, seolah-olah tidak ada penyakit sama sekali. Maka diberitahukan oleh Jibril, wahai Rasul, sampul itu berada di bawah batu yang berada di dalam sumur. Maka Rasul menyuruh beberapa sahabatnya untuk turun ke sumur. Ternyata betul, Pak, di bawah batu itu ada simpul. Di bawah ke atas ditunjukkan ke Nabi. Kata Nabi, bakar wahai sahabatku. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah terkena sihir itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul iri kepada Rasul. Maka para ulama mengatakan dari sifat iri itulah akan timbul segala keburukan, Pak. Jadi semua keburukan, ya, sihir, santet, teluh, ingin mencelakakan, bahkan ingin membunuh, semua berasal dari sifat apa? Iri.
Makanya hati-hati dengan sifat iri. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu, perlu Bapak Ibu sadar, sifat iri dan dengki itu timbul ketika kita bertemu dengan orang yang satu profesi dengan kita, Pak. Bapak Ibu pernah dengar kiai musuhnya kiai, tukang ojek musuhnya tukang ojek? Pernah dengar? Artinya apa? Artinya memang sifat iri dan sifat dengki itu akan timbul ketika kita merasa tersaingi dengan adanya orang yang satu profesi dengan kita. Betul nggak? Ada seorang ustadz udah lama di kampung, dia yang mimpin tahlil, dia yang mimpin acara, dia yang mimpin ini itu. Tiba-tiba ada ustadz baru datang, lebih disenangi oleh masyarakat. Maka disitulah Pak, celah setan untuk meniupkan penyakit iri dan dengki kepada si ustadz. Ustadz, lihat no, semua jamaah berpaling dari antum. Bahasanya bagus Pak, antum. Berpaling dari antum, semua orang suka dengan ustadz baru, antum bakal ditinggalkan oleh jamaah. Hati-hati, disitulah celah untuk setan masuk ke dalam hati seseorang. Ya. Orang yang punya sekolahan akan iri dengan orang yang punya sekolahan juga. Punya sekolahan Pak, semua orang sekolah di situ. Semua orang menuntut ilmu di situ. Tapi kemudian ketika ada sekolah baru, sekolah ini lebih diminati, lebih banyak siswanya, maka disitulah celah setan. Setan itu masuk ke dalam hati seseorang yang punya sekolah lama tersebut. Dibisikin oleh setan, Pak, nah lihat, ada sekolahan baru. Orang-orang pasti bakal masuk ke sekolahan itu dan meninggalkan sekolahan Bapak. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini salah satu celah yang banyak dimasuki oleh setan. Begitu pula pesantren. Ada satu pesantren, semua orang suka, semua nyantri di sana. Tapi kemudian ada pesantren baru. Nah, maka disinilah celah setan masuk ke kiai yang lama. Kiai, no, lihat ada pesantren baru, santri yang banyak. Nanti santri ente pindah semua ke sana. Antum nanti ditinggalin masyarakat, kiai. Loh, mulai dikompor-komporin sama setan. Ya, akhirnya iri, akhirnya timbul penyakit iri dan dengki. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan penyakit iri dan dengki. Karena dia itu akan timbul ketika dia menemukan orang yang satu profesi dengannya dan dianggap saingan. Tukang ojek. Dulu ojek pangkalan Pak, oh Masya Allah luar biasa penghasilannya, betul nggak? Orang kemana-mana pakai ojek pangkalan. Tapi sekarang lihat Pak, ojek pangkalan turun drastis omsetnya karena ada ojek. Nah, disitulah setan masuk ke tukang ojek pangkalan. Kang ojek, lihat orang pada pakai aplikasi. Omset ente pasti nurun. Ente nggak bisa ngasih makan anak, nggak bisa ngasih makan keluarga. Bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhannya. Udah, gerubuk aja itu ojek online, gebugin. Masya Allah, dikomporin Mbak, dibuat penyakit irinya, penyakit dengkinya juga timbul. Ini hati-hati Pak. Biasanya orang musuhan itu dengan satu profesi. Hati-hati. Karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer, orang kaya dengan orang kaya. Ini hati-hati orang kaya yang mengadakan pengajian. Oh, pengajiannya ramai, semua orang datang. Tapi ketika ada pengajian baru, orang-orang suka juga, orang-orang rame. Nanti disitulah celah setan masuk. Pak Haji, no lihat, pengajiannya lebih ramai, lebih disukai. Ntar pengajian dikosong nih, ntar pengajian ini ditinggalin nih. Setan itu biasanya bisikannya macem-macem Pak. Ya, dan itu masuk ke pikiran kita. Itu jadi suuzon buat kita. Maka suuzon itu lahirnya dari bisikan setan. Jangan diikuti. Ya, belum apa-apa udah suuzon.
Maka Bapak Ibu di sanalah celah Pak Haji Nolia, ya. Pengajiannya lebih ini, lebih itu. Maka hadirin sekalian, di sini kita perlu hati-hati, ya. Nah, oleh karenanya setiap kali timbul rasa iri dalam hati kita, rasa dengki dalam jiwa kita, maka harus kita langsung lawan, jangan diikuti, ya. Nah, jadi seperti itu. Perlu diingat dan perlu dicatat bahwa iri dengki itu akan timbul ketika ada orang yang satu profesi. Maka Pak, perasaan bersaing dan lain sebagainya itu apa? Itu akan ada. Tapi sebetulnya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau orang niatnya ikhlas karena Allah, hatinya itu akan selamat dari hal-hal seperti itu, Pak. Orang dakwah ikhlas karena Allah. Satu saat ada ustadz yang lain datang, kiai yang lain datang, maka dia ikhlas. Maka dia aman dan nyaman. Kenapa? Dia berpikir bukan sebagai saingan, tapi berpikir sebagai partner dakwah. Ya, ada orang yang kiai baru datang, ustadz baru datang, nggak masalah. Kenapa? Alhamdulillah, yang dakwah tambah banyak, yang ngajar tambah banyak. Itu orang kalau dakwahnya ikhlas karena Allah. Orang bikin pesantren ikhlas karena Allah, Pak. Satu saat ada pesantren baru, dia malah seneng. Kenapa? Alhamdulillah, ada wadah yang lain. Mungkin di tempat saya tidak tertampung, tapi karena ada wadah baru, maka orang bisa tertampung. Semakin banyak yang nuntut ilmu, semakin banyak orang yang kenal Allah. Maka ketika ada pesantren baru, tenang dia, Pak. Kenapa? Dia tidak menganggap saingan, tapi menganggap teman. Sama-sama kita berdakwah kepada Allah. Begitu pula dengan sekolahan. Ketika ada sekolahan baru, muridnya juga banyak, maka dia akan merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Alhamdulillah, berarti pendidikan ini akan tambah maju. Semakin banyak sekolahan, semakin banyak majelis, semakin banyak tempat belajar, semakin banyak juga orang yang belajar dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hatinya ikhlas, semuanya karena Allah, Pak, maka semuanya akan aman dari sifat iri dan dengki. Maka jangan pernah jadikan dakwah itu sebagai mata pencaharian. Jangan menjadikan pesantren sebagai mata pencaharian. Jangan jadikan sekolah sebagai mata pencaharian. Jangan. Kenapa? Karena kalau ada pengajar yang lain, ada pesantren lain, ada sekolahan lain, maka dia akan merasa tersaingi. Kenapa? Karena itu mata pencaharian. Tapi kalau seandainya dijadikan dakwah itu sebagai pengabdian kepada Allah, punya pesantren pengen ngabdi sama Allah, punya sekolah pengen ngabdi sama Allah, maka ketika timbul pesantren lain, sekolah lain, maka dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengolah hati kita dulu, ya Bapak Ibu. Kita olah hati kita olah diri kita olah jiwa kita. Kita harus tahu nih penyakit ini. Kalau kita bertemu dengan orang yang satu profesi, timbul penyakit ini, maka harus kita lawan, Pak. Kita ditokohkan di satu kampung, tiba-tiba orang mentokohkan orang lain, ikhlas, ridho. Bahkan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semakin banyak tokoh, semakin banyak orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Itu sedikit kita berkenalan dengan iri dan dengki. Sekarang udah kenal ya Bapak Ibu dengan iri dan dengki. Sudah tahu langkah-langkah setan ya untuk menimbulkan penyakit tersebut. Nah, ini kita baru kenalan nih. Apa hadis-hadis tentang dengki, apa konsekuensi dengki, bagaimana hakikat dengki, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.